Ajang bergengsi Indonesian Idol mulai digelar. Kota Medan, Sumatera Utara menjadi persinggahan pertama audisi Indonesian Idol 2006 setelah tahun lalu ditiadakan karena bencana tsunami yang menerpa beberapa wilayah di Sumatera Utara. Selama 3 hari masa audisi, Gria Dome Medan dibanjiri oleh 3.500 peserta yang mencoba peruntungan mereka untuk maju ke babak selanjutnya. Dan syukur-syukur bisa berlaga di ajang spektakuler. Mereka mencoba memikat hati ketiga. Saya baru start sign kontrak dengan Multivision, tiba-tiba Neno mengalami kecelakaan dan kebetulan Pak Ram juga ada di Medistra pada waktu itu, seperti kita memang udah jodoh gitu ya. Dan itu adalah tantangan dan ujian saya. Di saat saya harus mencurahkan waktu saya, pertama kali pikiran saya dan semua kreativitas saya, dan ternyata suami ada di ruang ICU. Jadi bisa bayangin itu konsentrasi saya terbagi, terpecah belah, dan saya seperti gelas yang pecah yang saya lagi ngumpulin diri saya untuk dijadiin satu semua. Jadi aduh, rasanya nggak keruan. Oh, ini baik-baik, udah agak mendingan sekarang. Terima kasih atas doa kalian semua, terima kasih atas supportnya, karena apa yang kau alami itu hanya mujizat aja gitu, karena keadaan stroke seperti itu hanya mujizat yang bisa mengembalikan. Beban pikiran yang selama ini dirasakan Mita rasanya sudah sedikit berkurang. Hanya butuh waktu untuk memulihkan kondisi kesehatan Uli maupun Neno. Namun rasa trauma Mita untuk mengendarai motor gede belum juga pulih. Saya yang trauma, dia belum, dia masih mau naik. Saya bilang nggak usah lagi. Pada kesempatan yang sama kami juga menjumpai Bunga Citra Lestari dan Hengki Kurniawan. Sebuah pemandangan langka melihat mereka bisa duduk berdampingan setelah jalinan asmara mereka putus sekitar 5 tahun lalu. Rupanya mereka tengah terlibat dalam satu judul sinetron. Sepertinya mau tak mau Bunga dan Hengki harus mengingat-ingat memori indah mereka ketika dulu berpacaran. Karena di sinetron ini mereka dituntut beradegan mesra. Sih biasa-biasa aja sih, karena mungkin, kita udah lama nggak ketemu dan sama-sama udah ngejalanin hubungan masing-masing, jadi syuting sekarang ya rasanya biasa-biasa aja. Mungkin yang pertama agak-agak aku takut karena punya background, aku pernah punya sesuatu sama dia, aku takut akan berpengaruh di nanti pas di lokasi syuting, pas syutingnya kayak gimana, takutnya malah jadi susah, malah jadi aneh, apalagi dengan keadaan dia udah punya hidup sendiri gitu ya, sekarang udah punya pacar. Aku takut ada batas-batas, aduh jaga perasaan ini, tapi akhirnya nggak masalah tuh. Aku takut ada adegan-adegan yang nanti bisa bikin dia sama pacarnya ada masalah atau seperti apa. Aku takutnya seperti itu gitu kan, karena emang aku baca skenario kan banyak adegan-adegan yang romantis gitu. Gimana pun juga kan kalau kita punya pacar kita sama mantan pacarnya beradegan seperti itu kan, aku perempuan juga ngerti rasanya seperti apa gitu kan. Tapi setelah dijalanin, so far nggak ada masalah tuh gitu. Masalahnya Kiki Amelia kabarnya cemburu melihat Hengki kembali bersanding dengan Bunga walau hanya dalam sinetron. Saking cemburunya, Kiki selalu menyambangi Hengki di lokasi syuting jika adegan mesranya dengan Bunga mulai direkam. Betulkah? Datang gitu. Pernah. Ya mungkin dari akunya lebih ngasih pengertian aja, kalau misalnya kamu mau datang ke lokasi ya bisa datang aja. Terus kalau misalnya ya sekali lagi terus-terusan aku bilang bahwa ya ini kerjaan aku emang di sini. Dia kenal gue juga awalnya memang hubung main sinetron. Yang penting dari guanya juga bisa ngejaga nggak nggak macam-macam, dan niatnya memang acting. Dan bukan hal yang mustahil gara-gara berlakon romantis dalam sinetron, cinta lama Hengki dan Bunga akan bersemi kembali. Kalau dari kita berdua kayaknya sih justru enggak ya, cuma mungkin dari orang yang justru kadang-kadang suka ledek-ledekin gitu ya. Cuma kalau dari kita berdua kayaknya udah enggak. Aku juga itu udah lama banget, udah 2 tahun yang lalu juga aku putusnya, berarti pacarannya mungkin sekitar 3,5 tahun yang lalu, itu udah lama banget. Dan kita juga udah punya hidup masing-masing. Sekarang kita cuma kayak 2 orang baru yang ketemu lagi aja gitu, 2 orang baru, jadi kita udah jadi orang yang beda, jadi nggak pamitin. Pemirsa, audisi Indonesian Idol 3 sudah rampung digelar di kota Medan. Nah, dari 3.500 orang peserta akhirnya terpilihlah 20 orang yang paling baik yang nantinya akan siap berlaga di Jakarta. Dan di antara mereka semua pemirsa, awak Gospot sangat terkesima dengan kegigihan dari David Pasaribu dan Trisna Widya.
Dan pemirsa, bagi Anda yang sering menyaksikan Indonesian Idol, pasti Anda tahu dong, saat proses seleksi berlangsung, para juri berbicara ceplas-ceplos dan seadanya. Selain pujian, mereka juga ngasih banyak sekali cercaan dan juga kritikan pedas. Nah, Anda mau tahu seperti apa hebohnya suasana audisi Indonesian Idol 3 di Kota Medan? Pemirsa, mari kita saksikan bersama. Ajang bergengsi Indonesian Idol mulai digelar. Kota Medan, Sumatera Utara menjadi persinggahan pertama audisi Indonesian Idol 2006 setelah tahun lalu ditiadakan karena bencana tsunami yang menerpa beberapa wilayah di Sumatera Utara. Selama 3 hari masa audisi, Gria Dome Medan dibanjiri oleh 3.500 peserta yang mencoba peruntungan mereka untuk maju ke babak selanjutnya. Dan syukur-syukur bisa berlaga di ajang spektakuler. Mereka mencoba memikat hati ketiga juri, Indra Lesmana, Titi DJ, dan Indi Barens dengan penampilan yang funky, ajaib tanpa melupakan esensi dari ajang ini, yakni olah vokal yang oke. Seperti apakah kira-kira komentar yang dilontarkan para juri kepada peserta Medan? Harus pakai kacamata. Iya, Banyak minusnya. -2. Tapi kalau misalnya nanti ganti kacamata nggak hitam bisa. Bisa. Itu ada kayak Iya, warna warna. lensanya. Oh, oke. Saya masih belum bisa ngebayangin kamu sampai di babak spektakuler, tapi saya kalah suara. Sampai ketemu di Jakarta. Yo! Terima kasih, Mas. Walau lolos ke babak selanjutnya, tak semudah itu para peserta lolos dari kritikan pedas para juri. Seperti yang dialami Trisna Widya, peserta yang sehari-harinya bekerja di nightclub. Dirimu dalam hati ini bersama. Oke. Blus kamu panjang sebelah kiri. Yang sebelah kanan sedikit mau you can see tapi nanggung. Jadi yang bergerak hanya tangan kanan aja. Saya curiga apakah tangan kiri kamu itu ada bisul atau ada apa? Karena kamu nggak nyaman sekali buatnya. Jadi kamu cuma gitu. Jadi saya bingung. Lagunya menurut kamu sedih atau gembira atau optimis? Itu kan mengharap untuk digapai jari jemarinya, dirangkul gitu. Tapi kamu kayaknya enteng-enteng aja. Lo nggak merangkul ya terserah, nggak mau gapai ya terserah gitu. Enteng, jadi kurang dihayati. Bisa ada kesempatan buat kita. Sampai ketemu di Jakarta. Thank you. Di dalam aku agak-agak grogi dikit. Ayo, Karena jurinya, takut kritikannya. Situasi semacam itu tentu pernah dirasakan runner-up Indonesian Idol 1 Delon. Makanya audisi hari ketiga Delon mencairkan ketegangan dengan diam-diam menyusup ke antara peserta dan menyanyikan sebuah lagu. Delon pun memberikan tips agar tidak grogi saat audisi. Nah, tapi yang pertama berdoa, benar-benar nyanyi dari hati dan dengan hati, nyanyi dengan hati. Ketiga tadi kalau grogi benar-benar duk biasa kan mau ke ruang audisi itu jantung nggak karuan. Nah itu dia, hirup napas yang panjang 3 kali, keluarin sampai 3 kali. 3 kali. Keempat, pilih lagu yang cocok dengan karakter suara. Hanya dengan mental baja, cita-cita akan bisa diraih. Pemirsa, meski sudah melayangkan gugatan cerai, sepertinya Elri Tonga masih saja dibelit oleh kebimbangan. Dan agar ia tidak salah langkah, ia pun berkonsultasi dengan pengacara senior Adnan Buyung Nasution. Dan selain itu pemirsa, Adnan Buyung Nasution juga menaruh perhatian khusus pada pertikaian para pengacara yang melibatkan Ferry Firman dan juga Farhad Abbas. Lantas solusi apa sih yang didapatkan dari hasil pertemuan tersebut? Apa kira-kira pemirsa? Nah, kita saksikan bersama, ini dia. Polemik yang kian memanas antara Ferry Firman, Farhad Abbas, dan Elsa Sharif memancing keprihatinan Adnan Buyung Nasution.
Sebagai pengacara senior, Bang Adnan merasa perlu urun saran menengahi perseteruan antar pengacara itu. Oleh sebab itu kemarin Adnan Buyung mengundang Ferry Firman dan EL Ritonga di kantornya untuk menemukan solusi tepat atas masalah tersebut. Secara tertutup mereka berembuk hampir 3 jam. Sayangnya awak Gospot tak bisa mewawancarai Adnan Buyung karena kendala kesibukannya. Dalam kesempatan ini EL sekaligus berkeluh kesah seputar